Nabi Musa firman berkata Adam akan menaklukkan alam. Tapi bagaimana dia bisa menaklukkan hewan besar? Saat itu Adam memiliki kuasa di dalam ucapannya. Nabi Musa, ini gerbang portal. Mari masuk. Singa dan harimau kemari. Aku akan memberi kalian nama. Karena itu aku minta kalian berdiri di depanku. Lihat, semua hewan itu tunduk pada ucapannya. Jadi tidak perlu pakai tongkat kan untuk menaklukkan mereka. Lihat. Nabi Musa, pemandangan di sini sangat menakjubkan. Sudah saatnya kita kembali. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana Adam, manusia pertama, bisa menaklukkan singa dan makhluk liar tanpa senjata atau kekuatan super? Banyak yang membayangkan Adam sebagai sosok perkasa, tapi Alkitab tidak pernah menggambarkannya demikian. Rahasia kekuatan Adam bukan pada otot, melainkan pada sesuatu yang sering kita remehkan ucapan. Tuhan memberi Adam otoritas, bukan lewat kekuatan fisik, tapi lewat kata-kata. Kuasa itu ada di dalam ucapan prinsip ilahi yang menjadi kunci sejak awal penciptaan. Di Taman Eden, Tuhan membawa semua binatang kepada Adam, bukan untuk dilawan, tapi untuk dinamai. Dalam budaya Ibrani, memberi nama adalah tindakan otoritas. Adam menetapkan peran dan posisi setiap makhluk lewat ucapannya. Adam memerintah bukan dengan kekerasan, tapi dengan kata-kata yang berotoritas. Dunia merespons setiap ucapannya. Otoritasnya adalah otoritas verbal, seperti Tuhan sendiri. Namun ketika Adam dan Hawa mempercayai ucapan ular, otoritas itu goyah. Pelajaran dari Eden. Manusia diciptakan untuk berkuasa melalui ucapan. Kuasa untuk mengubah keadaan masih terletak di mulut kita hari ini. Sebelum Adam, Tuhan menciptakan dunia hanya dengan berfirman, "Jadilah terang." Dan terang pun jadi. Tuhan tidak membentuk dengan tangan, tapi dengan ucapan. Firman-Nya adalah kekuatan kreatif. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, artinya kita mewarisi kapasitas untuk berbicara dan membawa dampak. Mulut kita didesain sebagai saluran kuasa kreatif, seperti mulut Tuhan. Kata-kata kita bisa menciptakan atau menghancurkan. Adam menamai binatang sebagai refleksi gambar Allah, mengatur tatanan lewat ucapan. Setiap kata yang kita ucapkan membawa dampak. Pertanyaannya, seperti apa yang sedang kita ciptakan hari ini? Yesus menegaskan kembali prinsip ini. Murid-murid kagum saat pohon ara yang dikutuk Yesus langsung kering. Yesus berkata, "Barang siapa berkata kepada gunung ini, dan percaya, maka hal itu akan terjadi." Iman harus diucapkan, bukan hanya disimpan di hati. Gunung adalah simbol masalah besar. Yesus mengajarkan kita berbicara kepada masalah, bukan hanya berdoa tentangnya. Ucapan kita adalah kendaraan iman. Ketika kita berbicara sesuai firman Tuhan, kita membuka pintu bagi kuasanya. Otoritas untuk memerintah keadaan diaktifkan lewat ucapan yang penuh iman. Banyak orang berpikir iblis takut pada doa, padahal iblis tidak gentar pada doa yang penuh keluhan dan keraguan. Doa yang mengeluh justru membesarkan masalah, bukan iman. Iblis gemetar ketika kita mengucapkan iman, bukan ketakutan. Ucapan iman adalah senjata rohani yang dahsyat, bukan menyangkal realitas, tapi memproklamasikan kebenaran firman Tuhan di atas masalah. Yesus melawan iblis dengan ucapan firman, ada tertulis, senjata kita adalah firman Tuhan di mulut kita. Periksa ucapan kita, apakah kita mengeluh atau memproklamasikan janji Tuhan. Iblis lari ketika mendengar ucapan iman yang berani. Yakobus menggambarkan lidah seperti kemudi kapal. Kecil, tapi menentukan arah hidup. Satu kata bisa membangun atau menghancurkan masa depan seseorang. Kata-kata negatif mengarahkan hidup pada kegagalan. Kata-kata iman mengarahkan pada kemenangan. Ucapan positif bukan sekadar afirmasi, tapi deklarasi iman yang mengarahkan hidup. Dampak ucapan bersifat kekal, kata-kata bisa melukai atau membangun seumur hidup. Amsal berkata,
Hidup dan mati dikuasai lidah. Tanggung jawab ada pada kita. Mulut adalah pintu gerbang antara dunia rohani dan fisik. Ucapan iman membuka pintu bagi kuasa sorga. Ucapan negatif membuka pintu bagi kegelapan. Kita adalah penjaga gerbang, setiap kata menentukan siapa yang masuk. Peperangan rohani sering terjadi di pikiran dan mulut. Menolak kebohongan dan mengucapkan kebenaran membatalkan rencana musuh. Jika ingin mengubah hidup, ubah benih kata-kata yang kita tanam mulai ini. Otoritas yang hilang di Eden kini dipulihkan lewat Kristus. Kita kembali diberi hak memerintah lewat ucapan. Otoritas itu bukan untuk masa depan, tapi untuk digunakan sekarang. Kuasa untuk mengubah keadaan diaktifkan lewat ucapan yang percaya. Mulai hari ini, berhati-hatilah dengan setiap kata. Setiap ucapan adalah benih masa depan. Gunakan mulut untuk memberkati, mendeklarasikan janji Tuhan, dan memproklamasikan kemenangan. Kuasa itu ada dalam ucapanmu.